wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat sore pemirsa Jogja TV. Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu. Kami kembali lagi hadir bincang hari ini. Kali ini bersama saya Vira Maya. Kurang lebih 60 menit ke depan kita akan banyak berbicara dan ngobrol lah tentang topik-topik yang selalu berbeda di setiap episodenya. Hari ini hari yang agak berat ya, terkait dengan tadi saya sempat menganterin beberapa teman untuk dia vaksin gitu. Bukan masalah baru sadar enggak, cuman perkaranya baru dapat karena memang masih sulit untuk mendapatkan vaksin gitu ya. Alhamdulillah untuk saya sendiri udah 2 kali udah selesai, udah lulus nih ya. Cuman ada beberapa teman yang belum. Nah, ini kalau ngomongin soal vaksin, ini memang benar-benar jadi beberapa teman jadi mengatakan wah ini pejuang vaksin nih, pejuang vaksin nih. Nah, ini juga yang akan kita bahas hari ini terkait dengan program vaksinasi COVID-19 yang pastinya sudah dilakukan oleh pemerintah di beberapa tahap, mulai dari tenaga kesehatan, kemudian masyarakat umum, bahkan tidak terkecuali kelompok rentan. Dan dalam pelaksanaan pastinya juga ada berbagai pertanyaan dan tantangan ya yang dihadapi untuk mengajak partisipasi masyarakat. Dan ngomongin soal kurangnya informasi yang aksesibel, banyaknya berita-berita palsu atau hoax terkait dengan vaksin, ini yang bikin takut kadang-kadang. Tahu-tahu sudah di di DM atau mungkin tahu-tahu di broadcast jangan vaksin karena bla 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 bla. Nah, ini dia nih ketakutan yang seperti ini dan juga efek sampingnya yang katanya juga hoax itu tadi bisa menyebabkan rendahnya kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Nah, untuk mengupas lebih lengkap seperti apa sih vaksinasi, kemudian efeknya seperti apa, kegunaannya untuk apa terkait dengan pandemi ini, nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Dan kami di studio tidak sendirian karena masih ada dua sebenarnya narasumber yang akan bergabung nanti untuk kita ngobrol banyak hal. Yang pertama yang ada di studio hari ini adalah Ketua Yayasan Center of Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities, atau disingkatnya lebih enak adalah CIKAL Indonesia. Hadir di sebelah saya dengan busana pinknya ada Ibu Suryati Ningsih Budi Lestari SH, Ibu Nuning ya. Assalamualaikum Bu Nuning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat alhamdulillah Bu Nuning. Alhamdulillah, semangat tinggi. Semangat terus ya. Senang saya kalau ketemu sama beliau-beliau seperti ini nih ya. Baik, Bu Nuning di sini adalah dari CIKAL Indonesia. CIKAL Indonesia ini awal mulanya berdirinya kapan? Terus awal mulanya dibentuk karena apa gitu? Ya. Kami mulai beroperasi ya, mulai berkiprah itu sekitar tahun 2003-2004 gitu ya. Memang waktu itu kami menemukan banyak teman-teman penyandang disabilitas yang mereka walaupun sudah pernah mengikuti berbagai pelatihan dari pemerintah gitu, tapi ternyata mereka nggak bisa bekerja gitu. Banyak pengangguran karena ini banyak hal juga sebetulnya, ini bukan salah siapa-siapa, tapi karena ketidaktahuan saja. Dari teman-teman sendiri kurang support dalam dirinya sendiri maupun dari keluarga. Kemudian dari penyelenggara pelatihan tidak pernah ada monitoring dan sebagainya, sehingga ya akhirnya teman-teman itu walaupun sudah mengikuti berbagai pelatihan akhirnya hanya di rumah diam begitu, karena tidak mendapatkan support apapun dari pihak lain gitu. Sementara pendidikan dari teman-teman itu kan yang selama ini ada, mereka sebagian besar belum sampai ke perguruan tinggi, maksimal SMP SMA begitu, sehingga mereka tidak mempunyai inisiasi kalau saya harus bekerja, saya harus punya pendapatan, saya harus hidup begitu kan, dan tidak memikirkan kalau dalam keluarga yang selama ini memfasilitasi, tidak memikirkan bahwa nanti hidup saya dengan keluarga saya lama siapa ya, gitu, nggak sampai ke sana. Jadi mereka hanya ngikut aja maunya orang tua seperti apa, sementara orang tua tidak memikirkan bagaimana masa depan anaknya. Gitu. Dan untuk itulah Yayasan CIKAL ada ya. Gitu. Baik. Dan yang pasti tema kita hari ini selain membahas tentang Yayasan CIKAL itu sendiri, tapi ada kaitannya dengan vaksin ya, yaitu mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan di daerah istimewa Yogyakarta, yang salah satunya adalah teman-teman dari CIKAL juga termasuk kelompok rentan ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, saya ingin menginformasikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh proyek Inclusive Access to Multisectoral Services and Assistance for Everyone, atau kalau kita singkat I Am Safe ya, yang dilaksanakan oleh Humanity and Inclusion, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAP Indonesia, yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan
Daerah Istimewa Yogyakarta atas dukungan dana dari Uni Eropa. Dan proyek I Am Safe ini mendukung pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang NTT, juga pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta di tingkat nasional dalam tanggap pandemi COVID-19 yang berdampak pada kelompok rentan. Jadi, segala isi dari kegiatan ini nanti tidak mencerminkan pandangan dari Uni Eropa. Baik, saya masih harus menyapa satu narasumber lagi, beliau yang ada nun jauh di sana. Saya akan sapa lewat sambungan Zoom. Langsung saja saya akan mengucapkan selamat sore terlebih dahulu oleh Ibu Dr. Gigi Pembayun Setianingstuti, MKes. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira. Iya, Selamat sehat-sehat. sore Bu Suryanti Ningsih juga. Iya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Iya. izin saya daring ya. Iya, kita berdua dengan Bu Nuning di sini, Bu Bayu di situ aja nggak apa-apa deh. Nanti kita ngobrol banyak Bu ya. Terkait dengan vaksinasi ini Ibu. Kalau ngomongin soal vaksinasi, banyak yang mereka, aduh enggak deh, saya takut gitu. Entah takut itu gejalanya, entah takut itu efek sampingnya, entah takut berita-berita hoax Bu. Sampai sekarang masih banyak loh Bu, saya temuin berita-berita itu lewat DM, lewat broadcasting ini yang membahayakan ini. Boleh nggak Bu diberitahukan kembali kepada masyarakat, seberapa penting vaksin itu untuk pandemi COVID-19 saat ini? Silahkan Ibu. Oke, matur nuwun Mbak Fira. Yang saya hormati juga para pemirsa dari Jogja TV, Yeah. Salam sehat untuk Ibu Bapak semuanya. Jadi mengapa kita harus vaksin gitu, Mbak Fira judulnya kan? Iya, karena sekarang sudah menjadi pandemi, pandemi COVID-19 ini sudah sekian lama gitu, Kemudian kondisi di DIY sendiri juga masih labil gitu ya. Kadang naik, kadang turun begitu kasusnya. Nah, sebenarnya ada berbagai cara untuk mengeliminasi atau menurunkan angka kasus ini. Salah satunya adalah dengan melakukan vaksinasi. Mengapa vaksinasi gitu? Karena dengan vaksinasi kita itu juga melindungi orang lain, orang yang kita cintai, orang yang rentan, orang yang tidak bisa, artinya yang sangat yang tidak bisa mendapatkan dengan mendapatkan vaksinasi, atau lebih tepatnya yang sangat-sangat riskan dan sangat mudah tertular oleh penyakit ini atau oleh COVID-19 ini. Oleh karenanya maka satu cara, ini jadi sekali lagi ini adalah satu cara dari sekian banyak cara, yang utama yaitu tadi protokol kesehatannya. Tetapi dengan vaksinasi diharapkan gitu kan, terjadinya herd immunity. Kan vaksinasi ini pada prinsipnya adalah memasukkan satu antibodi, kalau kita bilang obat juga enggak ya. Bukan, jadi satu cairan yang dimana, jadi saya berupaya untuk menyampaikannya dengan bahasa awam gitu, Mbak Fira dan Bu Suryanti Ningsih, karena mungkin mereka bertanya gitu, vaksin ini apa tau kan gitu. Vaksin ini kan bisa dibilang ya bagian dari perbekalan obat di dalam kesehatan, walaupun tidak spesifik namanya obat, yang dimana bisa membuat antibodi kita itu menjadi lebih baik lagi dan menangkal dari atau mengidentifikasi virus yang masuk ke tubuh kita, sehingga tubuh kita ini nanti akan, kalau daya tahannya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih benar lagi gitu. Jadi harapannya vaksinasi ini bisa melindungi diri kita, melindungi orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kalau bahasa Jawanya saomah gitu saomah dengan kita, orang-orang yang kita cintai. Sebenarnya itu. Dan dengan vaksinasi ini kita berupaya untuk memutus mata rantai dari penularan COVID-19 ini. Sebenarnya itu Mbak Fira. Baik. Jadi jangan percaya namanya hoax-hoax di media sosial ya, yang
bikin orang jadi parno, pengen vaksin takut mundur lagi. Kalau takut jarum suntik mah masih bisa merem ya, tapi kalau yang hoax ini yang bahaya. Oke, Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi, Bu Mabayun. Saya mau ke Bu Nuning dulu kalau ngomongin soal kelompok rentan ini ya. Siapa saja yang menjadi kelompok rentan, termasuk teman-teman di Cikal juga ya? Kalau menurut Bu Nuning sendiri, kenapa sih mereka bisa dikatakan lebih rentan terhadap pandemi? Sebetulnya tidak hanya rentan terhadap pandemi ya, tapi semuanya. Semuanya ya. Karena mungkin kalau dilihat sebetulnya siapa sih penyandang disabilitas itu gitu kan. Mereka adalah orang yang memiliki keterbatasan dari secara fisik maupun intelektual, mental kayak gitu. Nah, dari keterbatasan itu sebetulnya kita sama-sama menjadi warga negara sama dengan yang lainnya. Kita punya hak yang sama dengan yang lainnya. Tapi selama ini lingkungan kita yang belum memberikan kesempatan bagi kita. Misalnya saya pengguna kursi roda. Di rumah saya bisa menggunakan kursi roda dengan bebas, tapi keluar rumah mana yang berbatu, mana yang ada polisi tidur. Belum ramah lah ya dengan disabilitas. Kayak gitu. Jadi trotoar mana yang baru Malioboro sama Sudirman sama ini Kota Baru ya. Apa yang mau jalan ke sana terus ya, Bu ya? Apakah saya hanya akan lewat di situ saja? Trotoar yang lain. Sudah ada trotoar ketika ada halte bis, halte bisnya juga ramnya kayak gitu, saya mau naik bis juga nggak bisa. Ketika saya mau naik bis itu didorong dari bawah dan harus ditarik dari atas kayak gitu. Jadi saya selalu nggak nyaman kan, akhirnya saya harus merepotkan banyak orang kayak gitu. Nah, karena kondisi-kondisi yang seperti ini, mungkin kami akan selalu dinyatakan sebagai disabilitas, ya. Karena belum ada keraman lingkungan ini, akhirnya kami menjadi kelompok rentan. Gitu. Itulah mengapa penyandang disabilitas masuk dalam kelompok rentan dengan kelompok-kelompok rentan yang lainnya. Kami melalui mendapatkan hal-hal yang yang belum ramah terhadap kami. Kalau mengenai vaksinasi nih dari teman-teman yang ada di Cikal, seperti apa mendapatkan vaksinasinya? Apakah juga ada perbedaan atau seperti ada jalur khususkah gitu? Sebetulnya sejak bulan Januari sejak bulan Januari kita tuh sudah ingin mengupayakan bagaimana teman-teman penyandang disabilitas juga mendapatkan vaksin. Waktu itu baru lansia ya. Waktu itu baru lansia. Bagaimana teman-teman, karena teman-teman itu juga merupakan kelompok yang rentan karena begini, sebagian besar teman-teman penyandang disabilitas itu mempunyai komorbid, mempunyai penyakit penyerta. Sehingga memang selama ini sebagian teman-teman hanya mau di dalam rumah, dia nggak mau keluar. Untuk teman-teman disabilitas. Kemudian dalam keluarga penyandang disabilitas sendiri yang sering keluar suaminya misalnya, lama-lama suaminya terpapar. Ketika pulang tertularlah keluarga yang lain. Dia mau bergerak kemana, mau melapor kemana, tidak, kadang-kadang karena informasi vaksin ini terlambat datang ke teman-teman penyandang disabilitas. Karena teman penyandang disabilitas itu membutuhkan informasi yang aksesibel. Bagi teman tuli itu harus bagaimana, bagi teman netra itu harus bagaimana, teman-teman yang intelektual mental itu harus bagaimana, karena mereka mempunyai informasi yang berbeda. Tidak sekedar ngasih leaflet selesai, tidak. Tapi ada beberapa jalur yang harus diberikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang belum sampai. Dan teman-teman di Cikal juga ikut membantu pemerintah dalam mensosialisasikan itu ya. Nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Ibu Nuning, kita harus jeda dulu. Pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami, silakan saja. Line telepon akan kami buka di 451777 451777. Tema kita adalah mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan di daerah istimewa Yogyakarta. Nanti Anda bisa sampaikan masukan Anda, atau mungkin Anda mau sharing, silahkan. Kami akan segera kembali sesaat lagi setelah jeda berikut. Get moving, ayo get moving. Kemanapun pergi, get them moving. All you need is moving, moving wherever you move. The fun browsing, nonton UCTV, bayar tagihan, pick me, watch me, semuanya via gadget. Wherever you move, enjoy the moving, enjoy the moving. Everything is done wherever you move. Keep on moving, keep on moving. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda.
Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami bincang hari ini mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan di daerah istimewa Yogyakarta. Masih di sebelah saya ada Ibu Nuning, Ketua Yayasan Cikal Indonesia, dan juga ada di sambungan Zoom dengan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Pembayun di sana. Bu Pembayun masih bersama kami Ibu ya? Bu? Oke, tadi sudah disampaikan kembali ke masyarakat apa itu vaksin, kemudian pentingnya apa sih di kondisi pandemi saat ini gitu. Nah, sekarang bagi masyarakat nih Bu, apa sih yang perlu diperhatikan, yang perlu disiapkan gitu ya untuk mendapatkan vaksin atau sebelum dia vaksin? Apa aja Bu yang masyarakat harus siapkan? Jadi yang pertama tentu saja karena kita akan menerima vaksin adalah satu obat atau yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka yang pertama dan utama kita harus sehat. Sehat itu dengan standar-standarnya. Jadi misalnya tekanan darahnya tidak boleh tinggi gitu ya. Kemudian saya tidak menerapkan standar tapi karena berbeda usia itu juga mempengaruhi tinggi dan batasan-batasan normal untuk tekanan darah. Terus kemudian kalau misalnya dia punya kondisi-kondisi tertentu dalam kontrol dokter, dalam pengawasan dokter keluarganya, kemudian juga kondisi-kondisi di mana misalnya mereka menerima terapi yang cukup lama atau yang berkaitan dengan imun tubuhnya, maka harus ada rekomendasi tadi atau ada dari persetujuan dari dokter keluarga. Pada prinsipnya setiap orang itu bisa divaksin, tetapi pada kondisi-kondisi yang memang cukup dikatakan oleh dokter memang dia saat itu layak untuk mendapatkan imunisasi. Jadi yang pertama tentu saja kesehatannya. Yang kedua, supaya apa yang kita lakukan ini kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa kemudian menjadi satu alat untuk beraktivitas kembali, maka yang bersangkutan harus terdata masuk di dalam aplikasi Peduli Lindungi tentu saja. Karena dengan nanti ada sertifikat vaksinasi, maka kita atau yang bersangkutan atau kita semua bisa melakukan aktivitas-aktivitas di masa yang baru ini gitu ya. Di masa baru saya mengatakannya seperti itu karena nanti beberapa kegiatan-kegiatan itu mensyaratkan bahwa yang bersangkutan sudah divaksin atau belum dan sebagainya. Ini tidak kemudian membedakan bahwa mereka yang rentan, yang lansia, yang anak-anak, semua yang sudah divaksin harus bisa mendapatkan itu tadi. Memang kemudian ada sebagian kelompok yang sulit
untuk mendapatkan, bukan sulit tapi belum terakomodir mendapatkan vaksinasi. Kenapa? Karena di dalam tadi yang saya sebutkan, kalau fisiknya sudah layak untuk mendapatkan vaksin, kemudian secara administratif dia terdata di Peduli Lindungi, maka ada satu sertifikat yang memang harus yang menjadi pegangan untuk atau menjadi tanda bahwa yang bersangkutan ini memang layak untuk beraktivitas lebih banyak lagi gitu. Kalau kemarin kan dibatasi gitu ya Mbak Fira dan Bu Nuning, jadi sekarang lebih bisa beraktivitas kembali. Mengaten. Ya, jadi baik secara fisik, secara administrasi juga harus dilakukan dan yang berikutnya tentu saja tidak lupa tentang protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Begitu Mbak Fira. Oke, baik. Nanti saya akan tanya juga ini mengenai jenis-jenis vaksinnya. Cuma kalau terkait dengan vaksinasi ini, tadi di sini Bu Nuning juga sempat menyampaikan gitu ya, bahwa teman-teman rekan-rekan seperti yang tunanetra, kemudian beliau yang tunarungu ini sempat kesulitan, Bu. Kita dengarkan dulu cerita beliau ya, Bu Pembayun ya. Nanti boleh ditanggapin ya Bu Pembayun ya. Jadi seperti apa saat ini teman-teman yang disabilitas ini sudah berapa persen kira-kira yang dapetin vaksin yang terdata gitu? Iya. Kalau soal persentase ya, saya sendiri belum tahu, tapi kemarin ketika saya ngobrol-ngobrol dengan tim PKK, karena tim PKK DIY itu sekarang juga sedang melakukan percepatan vaksin bagi teman-teman disabilitas. Saya termasuk diikutkan di situ, sehingga ketika kita bicara soal data dan sebagainya, kemarin di sana tertera sudah 62% dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, sisanya? Ya, sisanya, lah ini sisanya. Yang 62% itu kemarin memang kita mencoba untuk melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas di Yogyakarta. Kan lumayan banyak di Jogja ini, makanya benefisiaris dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas itu kami ajak. Kemudian memang dari sekian itu pun juga mereka mau datang ke tempat vaksin pun juga tidak mudah. Karena keragaman disabilitas yang dialami karena keragaman. Jadi memang kondisinya memang bagi teman-teman yang disabilitas berat, salah satu contohnya cerebral palsy. Cerebral palsy itu semenjak pandemi itu mereka jarang melakukan terapi. Karena awal-awal pandemi itu bahkan terapi dimanapun ditutup, sehingga mereka tidak melakukan terapi, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Padahal teman-teman di cerebral palsy itu dia bisa untuk sehat itu ya harus terapi. Tapi ketika diputus tidak bisa melakukan, akhirnya terjadi penurunan kondisi, sementara dia harus hidup. Jadi makan itu akhirnya keluarganya bisa ngasih makan. Nah, dengan makan yang masuk itu akhirnya menjadi obesitas. Sekarang orang tua tidak bisa mengangkat begitu saja, harus beberapa orang yang mengangkat ketika mau dibawa kemana-mana. Ketika ada undangan vaksin, ya orang tua gimana saya mau bawa anak saya seperti ini sampai ke tempat vaksin itu. Itu satu, itu baru yang fisik, belum yang lain, misalnya yang intelektual. Intelektual kadang-kadang orang tua juga mengabaikan karena begini, menganggap bahwa anak saya sehat kok, asal dia tak suruh di rumah saja, nggak pergi-pergi. Itu aja, orang tua saja mengabaikan seperti itu. Masyarakat akhirnya akan ikut keluarga, gitu. Karena mereka ketakutan kalau teman-teman yang mengalami psikososial atau disabilitas intelektual atau mental yang lainnya itu, masyarakat sudah ini dulu, underestimate dulu. Nanti kalau dibawa nanti ngamuk, nanti ini. Gitu. Sebetulnya kalau kita bicara dengan mereka itu dengan hati, nggak akan terjadi seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan teman-teman intelektual, disabilitas dan yang lainnya itu nanti ngamuk, saya yang nggak merasakan, saya ikut, saya sakit hati. Dia itu manusia punya yang sama. Kenapa harus dibedakan? Artinya lingkungan belum bisa mendukung itu ya. Itu. Kadang-kadang mereka dibentak-bentak. Gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang belum dipahami oleh semua orang. Maka soal vaksin ini pun akhirnya mereka juga tertinggal. Udah dia seperti itu ngapain harus diajak? Udah kayak gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian banyak tertinggal. Tapi kami organisasi penyandang disabilitas di Jogja ini mungkin diawali dengan anggotanya dulu, dengan yang selama ini kita punya program. Kemudian setelah anggotanya selesai, keluarga, tetangga dan sebagainya.
Nah, ini makanya kita sudah 62% ini. Oke. Yang masih ada 38% ini, mereka sebagian besar yang belum bergabung di organisasi. Baik. Dan itu ada di pinggiran-pinggiran. Oke. Dan sebagian pinggiran itu juga berat semua. Iya, dan itu Gitu. terdata ya di teman-teman ya. Ada. Kalau dari Bu Nuning sendiri dan teman-teman sempat up nggak sih ke pemerintah daerah gitu? Ya, justru sejak awal kami kerjasama dengan pemerintah. Karena Oke. kami nggak bisa sendiri. Iya. Vaksin yang punya dokter Pembayun. Iya, iya. Dan rekan-rekan ya. Vaksin yang punya dokter Pembayun. Makanya kami kerjasama dengan berbagai pihak. Oke. Dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial, dan dinas yang lain. Karena sebetulnya ini berkesinambungan. Seperti dinas-dinas yang lain itu kan juga punya basis program ya. Iya, iya. Saya kira mereka juga punya data. Iya. Saya kira itu bisa di cross check-kan dan Oke. tidak hanya kami, sebetulnya pemerintah juga sebenarnya sudah ada datanya. Oke, baik. Saya ke Bu Pembayun lagi. Ibu, dengan apa yang sudah disampaikan Bu Nuning tadi menarik sekali. Ini apa yang terjadi di lapangan benar-benar terjadi. Beliau mengalami sendiri bersama dengan teman-teman. Bu Pembayun, bagaimana tanggapannya? Monggo silakan. Jadi terima kasih Mbak Vira. Betul Bu Nuning, memang kami sendiri juga merasakan bahwa gitu. Kami memang punya vaksin, tapi kalau sasarannya kemudian divaksin nggak bisa terdata, itu kami ya sedih Bu. Iya. Nah itu lah berarti kami tidak bisa mempertanggungjawabkan vaksin ini kepada siapa atau sebenarnya diberikan. Nah oleh karena itu saya juga berterima kasih kepada Yayasan Cikal ini gitu ya. Kenapa? Jadi beberapa saat lalu bersama PKK kita sudah duduk bareng gitu ya. Ada Dukcapil, ada kemudian Biro Tata Pemerintahan dan lintas sektor lain di kabupaten kota dan terutama Bu Nuning dengan dengan pasukannya nih yang udah enggak, maksudnya sudah pokoknya sudah berjibaku betul gitu ya. Kami berterima kasih untuk hal itu Ibu, sehingga semua sasaran yang kemudian mendapatkan vaksinasi itu dapat masuk di dalam aplikasi Piker. Tentu saja teman-teman lintas sektor kayak Dukcapil pada saat satu kegiatan itu melibatkan banyak sektor itu akan lebih mudah. Ya. Jadi yang nggak punya NIK saat itu juga langsung diberikan catatan untuk menjadi kemudian memiliki NIK sehingga masuk di dalam aplikasi kan gitu ya. Jadi kemudian terdata. Oh ya. Nah, dengan seperti ini kami merasa sangat bersyukur Mbak Vira. Memang harusnya awal kita begini gitu ya. Artinya bersama-sama. Sama juga kalau kesehatan itu punya program jam kesus terpadu. Ini juga di bareng-bareng gitu ya. Jadi pada satu kesempatan, pada satu tempat itu bisa terselesaikan banyak masalah. Memang program ini atau kegiatan ini sangat luar biasa menurut saya. Dan ini baik bisa direplikasi di tempat-tempat yang lain. Tidak hanya yang diinisiasi oleh PKK dan Bu Nuning bersama teman-teman gitu. Tapi sebenarnya ada tempat-tempat lain atau sentra-sentra vaksin itu bisa melibatkan, bisa mencontoh seperti ini gitu. Jadi selesai di saat itu, tidak ada lagi yang ditolak karena tidak punya NIK, tidak ada lagi yang ditolak karena tidak ada datanya. Nah ini begitu Mbak Vira. Dan tidak ada lagi yang ditolak karena disabilitas ya Bu Pembayun ya. Aduh, enggak ada di Jogja ya Bu Nuning ya. Oke, berarti harus insya Allah enggak ya. Oke, jadi benar-benar harus menjadi PR ya ini yang 30 sekian persen ini ya Bu Pembayun ya, harus kerjasama terus nih ya antara Cikal dan Dinas Kesehatan. Iya betul. Kami juga pada saat kami menghadirkan saudara-saudara kami yang disabilitas, ada yang kita sebut Divagana ya Bu Nuning ya. Nah dengan Divagana itu juga sangat membantu adik-adik kita ini, teman-teman saudara-saudara kita ini. Jadi saling kami tidak bisa berkomunikasi karena kami memang belum paham, dibantu, saling membantu. Ya kami sudah punya pengalaman itu dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama. Mengatakan Mbak Vira. Baik, dan ini akan terus berlanjut sampai nanti benar-benar terbentuk herd immunity. Saya juga pengen nanya ini ke Bu Pembayun, kira-kira di Jogja sendiri sudah terbentukkah herd immunity atau belum? Tapi nanti di sesi berikutnya ya Ibu, kita harus jeda dulu ya. Bu Nuning kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini melaksanakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan di daerah istimewa Yogyakarta. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari Ambeien Stadium 1.
Ambeien Stadium 2, Ambeien Stadium 3, dan terakhir Ambeien Stadium 4. Dengan berobat ke enggal dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Anda bersama kami tentunya dalam bincang hari ini pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan di daerah istimewa Yogyakarta, masih bersama dengan Ibu Nuning dari Yayasan Cikal Indonesia, dan juga ada Ibu Pembayun, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sambungan Zoom. Saya ke Bu Nuning dulu nih, Bu Nuning, kalau tadi sudah ada beberapa data, 62% ya kurang lebihnya teman-teman disabilitas yang sudah divaksinasi. Kemudian kalau teman-teman disabilitas yang penyintas COVID ini sudah ada berapa? Ada datanya nggak, Bu? Terus Ada. seperti apa mereka melakukan isolasi mandiri dan segala macam? Karena kan pasti berbeda dengan kita ya. Seperti apa, Bu? Ya, ada datanya yang karena saya minta pada teman-teman ini juga kita juga ya yang melakukan karena kami akan mencoba untuk membantu mereka semaksimal mungkin, karena kalau sudah isoman akhirnya mereka nggak bisa kemana-mana, bisa jadi itu keluarga itu semua disabilitas gitu. Ini makanya kita melakukan kontak-kontak dengan mereka, makanya kita itu punya semacam jaringan di setiap kabupaten gitu. Kita punya jaringan sehingga misalnya Kabupaten Bantul itu kami mencoba di situ yang menjadi yang sering mendapatkan informasi dari teman-teman itu siapa. Ketika kita mau mendata siapa yang kena COVID, sudah kena COVID, karena kami mencoba untuk mencarikan bantuan sembako atau apalah dengan bukan saya, tapi saya juga mencari jaringan yang lain yang bisa membantu teman-teman. Kolaborasi seperti itu. Nah ini kami lakukan sehingga kan kami punya data siapa yang selama ini kena COVID dan sebagainya, bagaimana kehidupan sehari-harinya dan ketika dia di dalam kena COVID, bagaimana dengan keluarganya yang lain, apakah dia harus isoman di shelter atau di rumah, ini kan juga harus kita perhatikan karena ini teman-teman, apalagi pengguna kursi roda seperti ini ya, ini kan juga mempunyai saya yakin sebagian besar mempunyai komorbid, karena begini, mungkin Mbak Vira sering melihat kalau pengguna kursi roda kalau lagi pas diam itu pasti dia agak membungkuk gini. Akhirnya paru-parunya itu menjadi tertutup begitu, agak mingkop gitu. Nah ini gampang sesak napas dia, gampang sesak napas kalau tidak pernah diimbangi dengan olahraga atau gerak-gerak yang lain kayak gitu. Nah ini sebagian besar teman-teman nggak tahu seperti itu, sehingga memang nggak kelihatan ya yang kena COVID atau tidak, apalagi yang tidak gejala gitu kan, akhirnya tidak ketahuan. Ini mereka menggampangkan gitu, kadang-kadang menggampangkan, memudahkan, akhirnya kita harus strict gitu. Kalau keluarganya harus dibawa ke shelter, dan ini harus kita laporkan ke desa agar menjemput. Kalau nggak dijemput, soalnya dia nggak akan pergi dari rumah begitu. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini memang kami harus kerja keras karena ya kita sendiri juga harus menjaga diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Sementara ada PPKM kemarin kita nggak boleh keluar dan sebagainya ya. Otomatis mau tidak mau kita harus memaksimalkan dengan telepon, dengan ini kepada teman-teman dan kepada desa di mana dia tinggal, kita mencoba untuk melakukan jejaring juga agar mereka bisa menjemput dan sebagainya. Nah ini yang kami lakukan sehingga isoman baik dia di rumah ataupun dia harus di shelter atau dibawa ke rumah sakit itu ada beberapa, dan kemudian untuk teman-teman disabilitas ini ya alhamdulillah dari berbagai pihak mempunyai
empati. Artinya kami mendapatkan perhatian, itu mendapat perhatian. Karena misalnya ada masyarakat umum yang mencari shelter aja kesulitan gitu. Tapi teman-teman ini kami mencoba untuk melakukan ini disabilitas, dia menggunakan kursi roda atau dia menggunakan tongkat, dia tuli dan sebagainya. Dan ketika dia di shelter pun kita juga masih tahu kepada desa ini tuli. Jadi Anda harus bisa berkomunikasi apakah dengan tulisan atau dengan apa. Jangan memaksakan diri untuk harus bicara dan sebagainya. Jadi harus ada teknik-teknik yang harus diberikan. Kalau misalnya dia disabilitas apapun, kita juga harus menyampaikan bahwa ini disabilitas ini Anda pendekatannya harus seperti ini. Jadi kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sebisa mungkin. Mungkin. Sampai sekarang pun masih melakukan itu ya. Seperti tadi Bu Pembayu juga mengatakan bahwa kondisi-kondisi teman-teman disabilitas ini kan berbeda. Jadi kadang ada yang nggak ngerti bahasanya dan segala macam. Nah inilah teman-teman dari yayasan itu yang siap membantu kesananya ya. Oke baik. Memang dampaknya luar biasa ya. Apalagi teman-teman disabilitas dari mulai segi ekonomi pasti, dari kesehatan pasti. Jadi ini kondisi-kondisi tadi yang sudah disampaikan. Ada lain Bu kondisi lain yang secara psikologis? Psikologis kemudian mungkin selama ini sebetulnya dengan adanya pandemi COVID ini banyak hikmah sebetulnya menurut kami akhirnya mengambil hikmah. Tidak harus mengeluh, tidak harus ini kita ambil hikmah. Bahwa dengan adanya pandemi COVID ini hikmahnya adalah bahwa ada semacam pilot untuk pemenuhan hak. Seperti sekarang vaksin ini. Banyak teman-teman yang tidak bisa datang ke tempat vaksin akhirnya ada dijemput. Kemudian dijemput. Jadi dari pemerintah itu sekarang sudah ini dengan swasta ya, kita kerjasama dengan swasta juga untuk melakukan penjemputan itu. Nah, saya berharap dengan pilot adanya pandemi ini ada penjemputan. Besok lagi kalau misalnya ada pemilu, ya Mbok ya dijemput, bisa jadi, yang bisa tidak sampai ke TPS seperti ini, yang pemenuhan hak yang seperti ini yang kita harapkan untuk program yang lainnya. Saya yakin tidak hanya Bu Pemayun dari Dinas Kesehatan, teman-teman yang lain dari OPD yang lain juga menyaksikan acara ini, jadi bisa istilahnya direalisasikan begitu ya. Bu Pemayun, terkait dengan vaksin nih Bu ya, banyak berita-berita terkait dengan vaksin A itu begini, vaksin B itu begini, jangan vaksin C dan segala macam. Bu Pemayun beri pencerahan dong kepada masyarakat yang menyaksikan acara kita hari ini. Sebenarnya jenis-jenis vaksin apa saja yang sudah didistribusikan, kemudian kemanfaatannya ini beda-beda nggak sih? Monggo silakan Bu Dokter. Jadi pada prinsipnya vaksin ini kan berbagai jenis vaksin ini tujuannya hanya satu, adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita gitu ya. Nah, memang platformnya itu berbeda-beda. Jadi kita tahu ada Sinovac, ada Sinopharm yang memang sebenarnya ini platformnya sama, Sinovac, Sinopharm ini sama. Memang Sinopharm yang kemarin kita dapatkan khusus untuk saudara-saudara kita disabilitas yang merupakan hibah dari Arab Saudi, ini bagus juga sama kayak Sinovac gitu ya. Kemudian ada AstraZeneca, ada kemudian Moderna yang dijadikan booster untuk tenaga kesehatan yang juga sudah disuntikkan di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi Moderna ini juga bisa untuk ibu hamil. Kemudian yang nanti juga akan datang itu adalah Pfizer. Beda dari berbagai jenis vaksin ini adalah jeda waktu. Gampangnya adalah seperti itu Mbak Fira. Bisa tidak masuk dalam secara medis, tetapi hanya pemberiannya dari dosis pertama dan kedua itu berbeda jeda waktunya, karena memang isi atau konten dari vaksin itu sendiri sehingga menyebabkan ada perbedaan waktu. Tetapi pada prinsipnya sama gitu ya. Memang banyak di masyarakat disampaikan kalau AstraZeneca itu marahi panas, kemudian banyak kipinya dan sebagainya. Efek sampingnya agak berlebihan katanya gitu. Itu katanya loh Bu, saya mau konfirmasi nih ke Bu Dokter nih. Tapi sebenarnya manfaat dari semua vaksin yang sudah didistribusikan di DIY itu sama ya Bu ya? Perbedaannya hanya di rentang dia vaksin pertama dan kedua itu ya? Dan semua vaksin yang disuntikkan itu kan sudah mendapatkan sertifikasi baik dari MUI maupun dari Badan POM. Artinya ini
apa ya, sudah kualifikasi dan ininya sudah dijamin oleh pemerintah, dan kita tidak juga bermain-main dengan vaksin, dengan sembarang vaksin yang kalau tidak ada dua hal kunci itu tentu kami tidak akan mungkin memberikan kepada masyarakat. Nah, jadi memang sekali lagi seperti tadi saya matur pada Mbak Fira, pada Bu Nuning dan pada pemirsa Jogja TV, ini kesiapan kita secara fisik, kita menerima vaksin itu memang harus disiapkan gitu. Jadi ya baik secara fisiknya, secara mentalnya. Kalau di sini mohon sewu, kalau kita datang ke tempat sentra vaksin sudah bayangannya nanti aku semaput, nanti aku gimana gitu ya. Nah, ini yang akan berpengaruh gitu. Tapi kalau kita niatkan bahwa kita datang, kita ingin sehat, kita ingin melindungi orang-orang yang kita cintai, itu insya Allah pasti sehat juga gitu kan ya Mbak. Ya Bu Nuning ya. Nah, jadi sebenarnya kemudian vaksin ini tidak perlu ditakuti gitu. Hanya memang kita harus mempersiapkan diri. Monggo toh, kita sudah saat ini kita sudah banyak vaksin gitu ya, yang siap untuk disuntikkan. Tinggal kita sekali lagi bahwa kita sudah sekarang sudah di level 3 kan gitu ya. Sudah di level 3, artinya kita akan lebih cepat lagi, banyak yang sudah tervaksin, imunitas terjadi imunitas di masyarakat, di lingkungan sudah terjadi, kita akan sedikit lebih aman gitu ya untuk beraktivitas. Begitu Mbak Fira. Tapi banyak yang beredar terkait dengan efek sampingnya, kemudian apa namanya nanti setelah vaksin jadi begini, jadi panas dan segala macam ini. Kan ketakutan ya Bu ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan jika terjadi seperti itu? Ya, betul sekali. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menerima vaksin, tidak hanya fisik. Tadi Bu Nuning juga sudah menyinggung secara psikis juga ya Bu, kan kita harus siap itu. Nah, salah satu cara adalah kita mencari informasi pada lembaga-lembaga, institusi-institusi yang memang punya kewenangan gitu ya. Nah, kalau saya yakin masyarakat di DIY ini bijak dan pandai untuk menapis hoak-hoak yang ada gitu ya. Nah, kalau misalnya masih ragu, bisa tanya ke dinas kesehatan, ke rumah sakit, nah ke puskesmas, di mana di situ sumber-sumber informasi yang benar. Benar ya. Gitu, Ibu dokter, Mbak. ini ada yang mau tanya sepertinya lewat telepon. Kita terima dulu ya, Ibu dokter ya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bapak Ibu. Oh iya, telepon lagi ternyata ditutup tadi. Oke, halo, selamat sore. Halo, dengan Bapak Ibu? Halo. Ije, dengan siapa di mana? Ya, dari Pak Ngatiman Sleman. Oh, di Sleman, Pak Ngatiman. Monggo, silahkan Bapak. Itu mau tanya, kalau vaksin pertama itu saya AstraZeneca. Terus vaksin kedua harus AstraZeneca atau vaksin yang lain. Itu aja. Sampun. Terima kasih. Berarti langsung dijawab sama Bu Dokter nih. Bu Dokter, ini Pak Ngatiman di Sleman sudah vaksin pertama AstraZeneca. Ini vaksin kedua harus sama atau berbeda kata gitu Bu. Monggo silakan penjelasannya Bu Dokter. Matur nuwun Pak. Sampai enggak begitu Pak Ngatiman tadi Sleman. Oh, matur nuwun. Alhamdulillah sehat ya Pak. Dosis pertama Sepertinya Bapak tadi sehat, sudah ya. nanyakan dosis pertama sudah pakai AstraZeneca. Nah, berarti dosis kedua sebaiknya. Ya, saya pakai kata-kata sebaiknya dengan jenis vaksin yang sama. Karena platformnya tadi Bu Fira, Mbak Fira dan Bapak Ibu sekalian. Karena platformnya yang sama itu akan lebih efektif gitu ya. Bukan kemudian kalau tidak sama nggak efektif, tidak, tetap efektif. Cuma kalau platformnya sama sehingga tubuh kita itu mengenali dan meningkat membuat antibodi di dalam tubuh kita itu menjadi lebih maksimal gitu ya. Karena itu tadi yang saya masuk platform itu karena pada satu jenis vaksin itu yang dimasukkan adalah memang bagian dari DNA dari vaksin dari virus itu, atau satu platform lain adalah virus yang memang sudah dimatikan. Satu platform lain adalah virus yang dilemahkan. Nah, baiknya memang satu jenis vaksin yang masuk di dalam tubuh kita supaya tadi imunitas kita lebih optimal yang ada. Baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi Bu Pembayun di bincang hari ini sesi yang keempat
Dan Bu Nuning, kita harus jeda dulu, nanti kita lanjut lagi obrolan kita. Untuk pemirsa yang masih ingin bergabung dengan kami, silahkan di 451777, 451777. Kami masih membahas mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan di daerah istimewa Yogyakarta. Tetap bersama kami setelah... Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Baik, di sesi keempat menarik sekali mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan di daerah istimewa Yogyakarta. Masih dibincang hari ini, masih bersama dengan Ibu Nuning, Ketua Yayasan Cikal Indonesia, dan ada juga Ibu Dr. Membayun, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta di sambungan Zoom. Sebelum ke Bu Dokter, saya mau ke Bu Nuning lagi nih. Bu Nuning, ada nggak di lapangan bagi penyandang disabilitas yang saat, yuk vaksin yuk, nggak usah lah gitu. Ada nggak penolakan-penolakan begitu? Masih banyak. Makanya yang sisa-sisa tadi, yang sisa-sisa itu sebagian besar karena orang tua tidak support dan mengatakan bahwa anak saya punya penyakit gitu. Jadi karena orang tuanya? Ya, karena orang tuanya mengatakan anak saya punya penyakit, gak usah saja gitu. Saya juga nggak tahu karena apa, tapi ini beberapa akhirnya kami melakukan edukasi ke masyarakatnya. Seperti misalnya? Salah satunya edukasi yang kami lakukan membuat semacam dialog gitu ya. Dialog sama dokter, sama psikolog begitu. Yang awalnya kami melalui Zoom, tapi akhirnya rekaman ini kami sebarluaskan ke teman-teman gitu. Kami sebarluaskan sehingga sampai ke sampai bawah, sehingga edukasi itu bahwa vaksin itu sebetulnya bukan, karena sebelumnya sudah mendengar dulu kan Mbak, nanti kalau sudah divaksin demam ini lah, para orang tua itu takut gitu. Nanti kalau anak saya terus demam, saya nanti repot, saya ini dan sebagainya. Ini akhirnya kurang mendapatkan support dari orang tua seperti itu. Si anak sendiri karena tidak mendapatkan support ya ikut saja apa yang dikatakan orang tua gitu. Jadi tadi pagi saya konfirmasi ke SLB pun sebetulnya sebagian besar SLB di Jogja itu sebagian besar sudah. Tapi masih tercecer, misalnya dalam satu SLB itu ada 3-4 anak yang belum karena itu tadi orang tua yang tidak memberikan support. Akhirnya kami melakukan semacam penyaringan gitu ke SLB siapa yang belum dan sebagainya. Karena kami akan tetap mencoba untuk membantu mereka tetap vaksin, harus vaksin. Nah terobosannya seperti apa supaya bisa mengajak mereka untuk vaksin ini tadi? Ya itu salah satunya kita memang harus dialog dengan mereka. Kami melakukan dengan dialog ahlinya dengan ahlinya dokter misalnya. Dan kami mencoba kita punya ada beberapa dokter yang bekerja sama dengan kami, kemudian psikolog, yang kemudian ketika mereka melalui WA bisa, melalui WA misalnya menanyakan tentang kondisinya, ya nanti yang menjawab dokter sendiri, yang menjawab psikolog itu sendiri, gitu. Itu kami sebarluaskan pada teman-teman sekalian. Itu adalah salah satu terobosannya luar biasa, Ketua Yayasan Cikal Indonesia. Mudah-mudahan yang seperti beliau-beliau ini banyak lah supaya tetap terbantu ya. Apalagi Bu Pembayun sebagai Kepala Dinas Kesehatan DIY ini terbantu sekali pastinya Ibu ya, dengan beliau-beliau pahlawan-pahlawan luar biasa ini seperti Bu Nuning. Baik, Bu Dokter, saya mau nanya ini mengenai herd immunity, mengenai apa ya, kita ini sudah berapa persen sih Bu di Yogyakarta sendiri, kira-kira sudah masuk herd immunity belum Bu?
Jadi termasuk semua sasaran kita di daerah istimewa Yogyakarta hari terakhir kemarin sudah pada posisi untuk dosis pertama adalah 64,84%. Seluruh DIY Itu ya Mbak Bu ya? Fira. Ya. Nah harapannya kan kalau standar dari kementerian itu minimal 70% lah herd immunity itu diharapkan tercapai 70%. Nah mudah-mudahan sedangkan target pimpinan itu bisa nggak ya kita kira-kira nanti Oktober itu sudah 80%. Nah menurut kami tidak bisa bekerja sendiri, harus ada yang seperti Bu Nuning kan gitu ya, semangat untuk membantu. Kemudian ada lintas sektor lain yang harus juga bersama-sama. Masyarakat sendiri juga mohon tidak lagi menolak untuk divaksin. Kenapa itu tadi? Capaian 70 sampai 80% itu insya Allah bisa kita lakukan manakala kita semua bersepakat dan berniat bahwa kita ini akan meminimalisir pandemi ini, kan gitu ya. Nah ini yang kita harapkan. Jadi 64,84% di sekarang tanggal 9 ini insya Allah kira-kira nanti akhir September bisa gitu ya. Sudah masuk ya. Optimis ya Bu Nuning ya. Optimis bisa 70% lebih gitu. Supaya itu tadi ada kelompok yang benar-benar tidak bisa divaksin. Mereka yang sudah sangat lansia, sudah sangat usianya sudah di atas 90 barangkali, itu sudah tidak bisa di atas 80, mungkin dengan kondisi tertentu tidak bisa. Itu adalah bagian dari saudara kita, keluarga kita gitu kan. Maka kita yang masih usia produktif harus, karena kita ingin melindungi mereka. Ataupun jadi ada satu gerakan yang kita bersama-sama lah untuk membuat Jogja ini kembali pada kondisi yang aman untuk semua warganya. Itu Bu Fira, Mbak. Termasuk ini akademisi juga sudah mulai melaksanakan vaksin massal. Kemudian setiap hari apa di salah satu tempat juga melaksanakan vaksin massal. Ini salah satu percepatan juga ya Bu Dokter ya. Betul. Nah bagi masyarakat yang saat ini menyaksikan dan masih belum mendapatkan vaksin, seperti apa sih mekanisme alurnya untuk mendaftar itu Bu? Harus offline kah atau bisa online? Kenapa beberapa panitia penyelenggara itu mengharapkan ada offline gitu ya, artinya melalui aplikasi dulu sebenarnya satu tujuannya, supaya tidak terjadi kerumunan. Kalau kemudian semua calon sasaran itu mendaftar lewat aplikasi, diharapkan nanti kehadirannya itu sudah tertata. Jadi misalnya jam 8 sampai jam 9 yang hadir hanya 100 orang gitu. Jam 9, jam 10 juga demikian. Jangan karena kalau onsite atau dengan online itu kan kemeruyuk gitu ya, kalau kata orang Jawa ya Mbak Fira, kemeruyuk itu terus nanti terjadi kerumunan malah nggak jadi vaksin, malah jadi klaster kan gitu ya. Malah ketularannya di situ nanti. Jadi seperti itu Mbak Fira. Tapi memang juga ada beberapa penyelenggara yang memang mengizinkan untuk online tapi dengan batasan maksimal. Dan itu memang artinya salah satu cara. Barangkali ada yang nggak bisa pakai aplikasi, nggak ada, tetapi mendengar di sana ada kegiatan. Nah, ini diharapkan kebijakan dari para penyelenggara untuk menata. Noto siapa yang boleh, siapa yang tidak dalam antrian hari itu, supaya tidak terjadi kerumunan sehingga pelaksanaan vaksinasi bisa terselenggara dengan baik. Begitu Mbak Fira. Oke, baik. Tadi sempat disampaikan oleh Bu Nuning kalau bisa ada penjemputan dan segala macam gitu. Adakah terobosan-terobosan yang seperti ini dari Dinas Kesehatan atau OPD terkait, Bu Dokter? Ya, betul sekali. Jadi memang kita juga mengharapkan, artinya pada saat kita tahu salah satu penyelenggara ini memungkinkan untuk melakukan jemput gitu ya, jemput sasaran, kita anjurkan.
tolong kita dibantu pada saudara-saudara kita yang tidak dapat berangkat sendiri. Tidak hanya yang disabilitas, yang sepuh-sepuh itu juga kadang-kadang itu ya bisa. Kami soalnya juga sudah pernah Mbak Vira, jadi diantar yang sepuh itu diantar oleh anaknya, tapi kemudian suruh pulang sendiri. Nah repot ini kalau kayak gini. Nah ini yang saya bilang, waduh kayak gini. Nah akhirnya kita bilang monggo yang seperti ini kita kondisikan. Nah jadi pernah juga kami ya, akhirnya mari kami yang antar, kami pulangkan beliau ke rumahnya. Oke. Ya. Memang terjadi ada ya di masyarakat seperti itu ya. Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan selalu sehat terus Bu Dokter dan juga rekan-rekan, karena ini kita masih menuju herd immunity masih beberapa minggu lagi ya. Saya nggak mau bulan lah, minggu aja Bu, yang cepet gitu ya. Terima kasih untuk informasinya Bu Dokter. Sehat juga, Iya, matur nuwun. Nah, dari Bu Nuning ada yang ingin disampaikan Bu Nuning kepada masyarakat, tidak hanya untuk disabilitas, tapi saya ingin ke masyarakat umum karena ini wajib disampaikan. Ya. Vaksin itu adalah untuk semua ya, hak semua masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok rentan tadi. Jadi kalau misalnya di kanan kirinya masih ada yang belum vaksin, saya berharap masyarakat itu mengedukasi tetangganya agar mereka mau vaksin. Nah, vaksin adalah satu hak kesehatan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuning. Bu Dokter juga matur nuwun sudah menyempatkan waktunya meskipun lewat sambungan Zoom. Matur nuwun sangat. Iya, sehat terus untuk Bu Nuning juga dan juga rekan-rekan di Yayasan Cikal. Dan yang pasti pemirsa, kegiatan ini diselenggarakan oleh Proyek Inclusive Access to Multisectoral Services and Assistance for Everyone atau IMSAFE yang dilaksanakan oleh Humanity and Inclusion, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau Sigap Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Segala isi dari kegiatan ini tentunya tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.